Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang sesuatu yang masih menjadi banyak perbincangan orang di luar sana. Ya, apalagi kalau bukan horor Indo. Para horror lovers di sini pasti banyak yang tahu, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu tentang horor Indonesia. Yang jelasnya banyak sekali di antara kita yang bertanya, apakah ada atau tidak ada? Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk percaya hal-hal yang gaib. Namun, apakah setan atau hantu yang kita kenal di setiap hari kita termasuk hal yang harus kita imani? Atau menjadi sesuatu negatif jika kita terlalu berimajinasi sehingga kita takut akan hantu itu. Baik, bersama gue di sini Doa Alfandi akan membahas beberapa hantu yang mungkin sangat sering dibicarakan oleh orang-orang Indonesia. Ya, jelas apalagi kalau bukan kuntilanak, tuyul, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Mungkin channel ini baru kita bangun, namun apa salahnya untuk membantu, mendukung, dan mensupport saya. Terima kasih. Oke guys, di sini yang paling kita dengar bahkan sampai dibuat film nih orang-orang Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan kuntilanak. Hantu satu ini sangat populer, ya. Bahkan banyak sekali orang tua yang mengatakan, awas jangan keluar di malam hari, apalagi pas maghrib. Kemungkinan kamu akan diambil oleh kuntilanak. Apakah kalian tahu asal usul mengapa kuntilanak sangat famous? Kuntilanak dikenal sebagai hantu perempuan yang mana dia mati karena tersakiti. Baik tersakiti karena perselingkuhan suaminya, ada pula yang bilang dia dibunuh oleh sekelompokan orang, atau dia mati bunuh diri karena anaknya yang meninggal. Kuntilanak sering disebut sebagai hantu yang mana dia suka menampakkan diri di malam hari. Dan tidak jarang orang membahas dia hidup kembali hanya untuk membalaskan dendamnya kepada manusia-manusia jahat. Apakah itu benar? Ya. Imajinasi manusia sangat memang luas. Akan tetapi, untuk hantu satu ini, memang banyak sekali video-video yang beredar bahwa hantu ini sangatlah nyata dan ada. Bahkan tak jarang orang percaya tentang hantu ini. Masih banyak orang-orang yang sangat percaya tentang hal ini karena kuntilanak yang sesungguhnya dia memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri kuntilanak itu diantaranya adalah, satu, dia perempuan dan dia berambut panjang dan dia bermata lebar dan mulutnya sangat rusak. Wajahnya pun sampai tidak bisa dikenali. Itu adalah gambaran dari orang-orang yang percaya akan kuntilanak. Dia menggunakan dress panjang berwarna putih yang kotor. Serta kuntilanak sangat suka bermain di pohon, utamanya pohon yang tidak berlampu, atau bisa kita bilang seperti pohon-pohon yang ada di kuburan. Kuntilanak memiliki suara yang lumayan mencekik ketika dia bersuara. Ya, kita semua tahu bagaimana suara kuntilanak. Kurang lebih seperti ini. Itulah yang pertama, kuntilanak. Yang kedua di sini ada tuyul. Pada zaman-zaman gue masih kecil, gue sering banget nih diceritain tentang tuyul. Ya, dimana ketika seorang itu kaya, banyak juga yang mungkin sirik dan mungkin iri hati dengan orang-orang yang kaya tersebut. Sehingga apa?
Banyak orang bilang dia ngingu. Kalian tahu bahasa ngingu? Ya, ngingu itu adalah memelihara tuyul. Gue juga nggak tahu gimana konsepnya ketika seorang itu um, memelihara tuyul. Ada yang bilang dia dimasukkan dalam botol atau mungkin ya dan macam-macam. Tapi di sini gue ingat satu hal bahwasanya yang namanya tuyul itu dia anak kecil dan dia botak dan tidak berpakaian dan hanya menggunakan satu helai kain untuk menutup bagian kelaminnya ataupun belakangnya sebagai dubur. Dan juga bilang banyak sekali spiritual yang mungkin menjadikan tuyul ini sebagai hantu yang dibilang bisa membuat kaya. Ya. Bahkan banyak sekali orang bilang ketika mencuri contoh tuh seperti tuyul katanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Apakah itu benar teman-teman? We don't know. So, kalian pernah nggak dengar kalau yang namanya tuyul itu ya suka banget sama yang namanya yuyu? Kalian tahu yuyu kan? Yuyu itu sejenis ya masih kerabat dengan kepiting atau mungkin ya seperti kepiting, akan tetapi dia tuh hidup di ya biasanya di sungai, kemudian di selok-selokan desa-desa, yang mana yuyu itu katanya paling digemari oleh si tuyul ini teman-teman. Ya kita nggak tahu karena kita belum pernah mencoba. Bahkan gue pernah nonton film di Indonesia, ini film Indonesia asli, yang katanya di film itu disediakan seperti bunga mawar, ya seperti bunga-bunga itu, kemudian di sampingnya diletakkan cermin, lilin, kemudian yuyu itu, kemudian nanti akan datang tuh si tuyul dan bermain dengan yuyu itu dengan alat-alat yang di situ. Kita nggak tahu itu benar atau enggak guys. Ya, yang jelas ciri-ciri yang jelas dia itu botak, kemudian kecil dan larinya sangat cepat. Dan kemudian tuyul ini tuh paling suka atau dia dipekerjakan untuk mengambil uang-uang mungkin yang ada tabungan atau di orang-orang kaya supaya si pemelihara tuyul itu memiliki uang dari hasil dari pencurian tuyul itu guys. We don't know, ya wallahu a'lam bishawab. Tapi itu mungkin hanya sebatas fiksi saja, karena sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan bahwa tuyul itu nyata. Kemudian yang ketiga, ya genderuwo. Jadi ini hantu ya, yang berperawakan tinggi, besar, dan dia ini berbulu. Bahkan tidak sedikit orang bilang ini seperti monyet yang besar, kemudian suka sekali di kebun-kebun manusia orang-orang ada. Ya, tapi untuk genderuwo atau ini gue nggak tahu kebenarannya, tapi pengalaman hidup gue selama gue hidup, gue juga belum pernah ya, jangan sampai gue dilihat sama genderuwo guys. Ya, ada yang bilang genderuwo ini dia itu berparas seperti hewan, ada yang bilang seperti hewan kera atau monyet, bahkan ada yang bilang seperti kerbau ataupun sapi dan kambing, yang mana dia memiliki taring yang lumayan panjang dan dia paling suka banget nih guys yang namanya makan atau minum darah dari ayam hitam. Ya, we know that. Ya, yang jelas something yang sangat ya bisa dibilang famous sekali genderuwo, karena genderuwo adalah hantu orang Jawa guys ya. Bahkan ada beberapa kali gue lihat video-video orang itu pesugihan, ada yang bilang bisa dibuat untuk ya suami, kemudian jadi orang kaya seperti itu. Itu hantu orang-orang Jawa ya, perawakan besar, kemudian dia suka sekali sama perempuan utamanya perempuan yang sudah bersuami dan dia sendirian di rumah. Oke, selanjutnya suster ngesot. Nah, kalian tahu kan bahwa suster ngesot ini pernah famous di masanya di Indonesia. Yang mana dia itu ya memiliki cerita yang sangat tragis. Ya, pernah di suatu film yang gue pernah nonton itu, suster ini itu sangat cantik ya, dia itu punya paras yang cantik, body yang bagus, sehingga dia itu pernah ya dipanggil untuk merawat salah satu tuan muda, yang dimana tuan muda itu ya tampan, kemudian kaya raya ya, namun ya susternya tidak bernasib baik teman-teman ya, banyak orang yang sirik sama dia, bahkan difitnah
Intinya sampai benar-benar dia itu bersaing dengan suster yang lain. Jadi salah satu tuan rumah ini itu dia punya beberapa suster, cuma suster yang paling cantik dan yang paling baik yang dia paling suka, sehingga apapun dia berikan untuk suster tersebut, bahkan sampai cintanya sekalipun. Akan tetapi, ya, suster ini itu tidak disukai oleh banyak orang karena sangat iri dengan apa yang diobrol oleh suster ini. Jadinya ya difitnah, kemudian suster ini dibunuh, ya, dibunuh dan ditipuki oleh batu-batu di tengah hutan sehingga kakinya pun ya seklek. We don't know bahasanya apa, yang intinya sakit, kemudian dia tidak bisa berjalan dan akhirnya dia mengesot. Ya, dia jelas perempuan. Suster ini itu seorang perempuan, masih muda, belum menikah. Ya, dia balas dendam untuk membunuh orang-orang yang telah melukainya dan memfitnahnya. Selanjutnya, Wewe Gombel. Sampai sini gue mau cerita dulu nih beberapa hal-hal yang mungkin bersangkut paut dengan Wewe Gombel. Ya, jadi ketika gue kecil dulu itu orang tua gue selalu bilang jangan keluar sampai maghrib, nanti kamu dibawa sama Wewe Gombel gitu. Bahkan beberapa cerita juga ada yang mengatakan bahwa mitos ini itu sangat famous sekali, utamanya di perkampungan-perkampungan. Ya, jadi ketika anak kecil itu nanti ketika dia itu bermain sampai maghrib, maka dia akan diculik oleh Wewe Gombel, yang mana Wewe Gombel ini tidak jahat. Ya, dia akan membawa keliling diculik ya kan seharian penuh atau mungkin sampai sekian bulan diajak main, ya, bahkan sampai maghrib tiba lagi dan dia tidak ditemukan oleh warga setempat. Ada yang cerita seperti itu. Dan dia Wewe Gombel ini tuh punya ciri-ciri yang paling nampak ya jelas dia itu perempuan dan berambut yang sangat gimbal dan sangat kotor serta memiliki payudara yang sangat besar, tidak normal pada umumnya, yang dia gunakan untuk menghempit, yang dibilang untuk menghempit anak-anak yang dia culik. Kemudian dia menggunakan baju yang sangat panjang, bahkan tidak sedikit yang bilang bahwa dia itu hanya berbaju dengan rambutnya, dalam artian dia tidak berpakaian. Oke guys, selanjutnya gua rasa inilah hantu yang paling banyak banget dibicarakan oleh orang-orang Indonesia, yaitu apa? Pocong. Ya, pocong. Atau bisa dibilang dalam bahasa Jawa itu bujungan guys. Yang mana dia berpakaian kain kafan yang katanya sebabnya dia itu bisa jadi pocong dan terbang atau bisa loncat ke sana sini karena tali pocongnya tidak dibuka. Ada yang bilang seperti itu. Dan dia mencari keluarganya atau kerabatnya untuk bisa membuka tali pocongnya. Iya, membuka tali pocongnya agar apa? Agar dia bisa tenang, katanya seperti itu. Dan sebelum itu, dia mencari orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya untuk membalaskan dendamnya, guys. Itu pocong. Ya, ciri-ciri pocong dia menggunakan kain kafan dengan pakaian yang sangat kotor, jelas dengan muka yang membusuk. Kemudian, ciri-ciri pocong ini ada yang bilang dia hanya bisa loncat, tapi tidak menampak pada bumi. Dan dia bisa terbang guys, dan bahkan ciri-ciri kehadirannya itu adalah berbau busuk. Ya kita nggak tahu, tapi jujur aja gue pribadi pernah dengar cerita dari bude gue. Ya, bude gue pernah cerita di rumahnya itu banyak banget pocong. Bahkan di salah satu aliran air yang di belakang rumahnya itu sebagai tempat di mana pocong itu ada. Dan sampai ada ya bisa dibilang kiai atau orang pintar yang mengatakan bahwa rumah itu memang dihuni atau ya dijaga oleh 3 pocong sekaligus. Bahkan pernah suatu ketika bude gue itu tidur, dia bilang bude lihat pocong di kaki bude, tapi bude tidak bisa buka mata dan bergerak. Don't know.
kita nggak tahu apakah yang benar itu ada atau tidak. Itulah hantu-hantu tadi yang ada di Indonesia, guys. Tapi semua itu tergantung opini kalian, karena ini opini gua. Semua kembali ke kalian. Apakah hantu itu memang ada atau tidak? Yang jelas kita sebagai makhluk hamba Allah jangan terlalu takut dan juga jangan terlalu berimajinasi lebih ya, karena setan, hantu. Jadi semua itu buat bahan ketika kita takut kemudian kita berimajinasi. Ya, begitulah guys. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue mohon maaf banget nih guys kalau ada kurang-kurangannya. Karena namanya juga youtuber pertama kan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Semoga kalian kehibur dan jangan lupa tutup pintu saat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.